Pada video ini, kita akan membahas tentang golongan darah. Mungkin selama ini kalian sudah tahu bahwa kalian memiliki golongan darah yang berbeda-beda. Misalkan golongan darah A, golongan darah B, AB, atau O. Yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa atau bagaimana cara menentukan golongan darah? Hal inilah yang akan kita bahas di video kali ini. Penggolongan darah pertama yang akan kita bahas adalah penggolongan darah berdasarkan sistem ABO yang ditemukan oleh Dr. Karl Landsteiner yang terdiri dari golongan darah A, B, AB, dan O. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan bahwa seseorang itu bergolongan darah A, B, AB, atau O? Hal ini didasarkan atas kandungan agglutinogen dan agglutinin. Agglutinogen itu adalah protein yang terdapat di dalam sel darah merah yang dapat digumpalkan oleh agglutinin. Sedangkan agglutinin adalah protein yang terdapat pada plasma darah atau serum yang dapat menggumpalkan agglutinogen. Agglutinogen terdiri dari dua, yaitu agglutinogen A dan agglutinogen B. Sedangkan agglutinin atau anti-agglutinogen terdiri dari dua juga, yaitu agglutinin beta atau anti-B dan agglutinin alfa atau anti-A. Pada tabel ini kalian dapat melihat kandungan agglutinogen dan agglutinin untuk masing-masing golongan darah A, B, AB, dan O. Untuk golongan darah AB hanya memiliki agglutinogen, sedangkan untuk golongan darah O hanya memiliki agglutinin alfa dan beta. Jenis golongan darah sangat diperlukan seseorang ketika akan melakukan donor darah atau transfusi darah. Donor artinya orang yang memberikan darahnya, sedangkan resipien adalah orang yang menerima darah. Donor universal artinya dapat ditransfusikan ke semua golongan darah, yaitu golongan darah O. Sedangkan resipien universal artinya dapat menerima semua golongan darah, yaitu golongan darah AB. Ini adalah skema tentang transfusi darah. Pada tabel ini kalian bisa melihat bahwa untuk golongan darah A dapat didonorkan untuk resipien atau penerima golongan darah A dan AB. Untuk golongan darah B dapat didonorkan ke golongan darah B dan AB. Golongan darah AB dapat didonorkan hanya ke resipien golongan darah AB. Sedangkan untuk golongan darah O ini dapat didonorkan untuk A, B, AB, dan O karena tidak terjadi proses penggumpalan. Pada tabel ini kita bisa melihat golongan darah yang mengalami penggumpalan ketika ditransfusikan. Kita akan melihat bahwa golongan darah A ini ketika didonorkan ke O ini akan terjadi penggumpalan. Begitu juga dengan golongan darah A ketika ditransfusikan ke B ini terjadi penggumpalan. B ke O juga sama, kemudian B ke A, ini AB ke O, AB ke A, AB ke B. Sedangkan sisanya ini tidak terjadi proses penggumpalan ketika ditransfusikan. Saat melakukan transfusi darah, selain memperhatikan golongan A, B, O, juga harus memperhatikan golongan resusnya.
Faktor rhesus atau RH adalah jenis antigen yang ada pada sel darah merah. Apabila darah seseorang diberi serum anti-RH, terjadi penggumpalan, orang tersebut bergolongan darah rhesus positif atau RH positif. Sebaliknya, apabila tidak terjadi penggumpalan, orang tersebut bergolongan rhesus negatif atau RH negatif. Kalangan yang memiliki RH negatif bisa mendonorkan darahnya kepada orang yang memiliki status RH negatif dan RH positif. Pendonor dengan RH positif hanya bisa memberikan darahnya kepada orang dengan status RH positif. Penduduk Indonesia pada umumnya memiliki golongan darah rhesus positif. Bahkan untuk negara Asia sekalipun, hanya berkisar 1-2% penduduknya yang memiliki golongan darah rhesus negatif. Namun, apabila ditemukan ada seorang perempuan yang bergolongan darah rhesus negatif menikah dengan laki-laki yang bergolongan darah rhesus positif, ini berakibat fatal untuk kesehatan. Biasanya, anak pertama mereka akan lahir dengan selamat, tetapi untuk anak kedua akan mengalami namanya penyakit erythroblastosis fetalis yang dapat menyebabkan kematian. Hal ini terjadi karena pada saat kehamilan anak pertama, dalam tubuh ibu tersebut terbentuk anti-RH. Akibatnya, pada kehamilan kedua, anti-RH tersebut akan mengakibatkan kerusakan pada sel darah merah atau eritrosit pada janin yang sedang dikandung. Sekarang kita akan mencoba mengerjakan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan golongan darah. Ini adalah contoh soal yang pertama. Albert dan Sam melakukan pemeriksaan golongan darah. Sampel darah Albert saat diuji dengan anti-A tidak menggumpal, sedangkan saat diuji dengan serum anti-B menggumpal. Sekarang kita tuliskan dulu, yang pertama tadi adalah Albert. Kemudian kita buat anti-A, tadi katanya tidak menggumpal. Kemudian anti-B, ini tadi katanya mengalami penggumpalan. Sementara itu, sampel darah Sam saat diuji dengan kedua serum tidak mengalami penggumpalan. Berarti kita buat di sini Sam, anti-A tidak menggumpal, anti-B tidak menggumpal. Berdasarkan uraian tersebut, apa golongan darah Albert dan Sam? Maka dapat kita tentukan bahwa Albert ini bergolongan darah B, sedangkan Sam ini bergolongan darah O. Contoh soal nomor 2. Pernyataan berikut yang benar yang berhubungan dengan golongan darah O adalah, berarti kata kuncinya adalah O. Disebut donor universal, benar ya, karena O itu dapat didonorkan ke golongan darah A, B, AB, dan O. Tidak memiliki antigen pada sel-sel darahnya, ini juga benar. Memiliki antibodi dalam plasma darahnya, benar, karena dia memiliki antibodi atau aglutinin, alfa, dan beta. Contoh soal yang ketiga. Pada uji golongan darah diperoleh data sebagai berikut. Yang ditanya adalah pernyataan yang mendukung data di atas adalah. Oke, sebelum kita menjawab pernyataan yang benar, maka kita terlebih dahulu menentukan golongan darah untuk Rio, Nico, dan Deborah. Untuk Rio, ketika darahnya ditetesi serum anti-A terjadi penggumpalan, dan ketika ditetesi serum anti-B tidak terjadi penggumpalan, berarti Rio bergolongan darah A. Untuk Nico, ketika ditetesi serum anti-A tidak terjadi penggumpalan, dan ketika ditetesi serum anti-B juga tidak terjadi penggumpalan, berarti Nico bergolongan darah O. Untuk Deborah, ketika ditetesi serum anti-A terjadi penggumpalan, dan ketika ditetesi serum anti-B
juga terjadi penggumpalan. Berarti Deborah bergolongan darah AB. Berarti sekarang kita lihat pernyataan yang ada. Yang pertama, Rio bergolongan darah A. Berarti pernyataannya benar. Nomor 2, Nico merupakan donor universal. Benar, karena Nico bergolongan darah O. Deborah memiliki golongan darah AB. Pernyataan yang ketiga juga benar. Selamat belajar, tetap semangat, dan salam sehat untuk kita semua.